sebelumnya kami beritahu, ya kan, bahwa misalnya contoh orang itu melakukan penambangan dugaan ilegal. Ada beberapa orang yang saya kasih tahu, memang saya turun sendiri memang. Tapi faktanya 1 minggu setelah saya ingatin tetap melakukan penambangan. Dan setelah kami cek, ya kan, setelah kami koordinat, memang benar itu lepas dari koordinat yang seharusnya mereka melakukan eh, pertambangan di dalam IOB. 90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jo, jumpa lagi dengan saya Haryanto di Dewan Mendengar di kalender Senin tanggal 3 Oktober 2022. Tentunya saya akan menemani Anda 1 jam ke depan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semuanya tetap sehat, segar, bugar. Kemudian bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita, karena saat ini selain cuaca begitu ya, ini juga masyarakat sering-seringnya ini mengabaikan terkait dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat. Dan pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan oleh Radio Semeru FM bahwa telah hadir narasumber kita ini Bapak Trisno ya, dari anggota Komisi ADBD Kabupaten Lumajang, dan juga dari Polres Lumajang. Yang pagi hari ini hadir adalah Bapak Kasat Reskrim, Bapak AKP Hari Siswanto, yang sudah hadir pagi hari ini untuk menyapa kita semuanya. Apa yang perlu kita perbincangkan? Memang semua ya masyarakat Kota Lumajang menghendaki bagaimana PAD di Lumajang ini meningkat, utamanya dari pajak pasir atau penghasilan pajak pasir yang selama ini belum mendongkrak sama sekali dari keberadaan pajak pasir. Kita sering dan tidak bosan rupanya, apalagi kemarin juga pemerintah dengan DPRD sudah membahas tentang bagaimana upaya peningkatan ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Trisno. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak AKP Hari Siswanto. Selamat pagi. Semangat selalu Bapak ya. Siap. Selamat. Oke, kita berbicara pagi hari ini terkait dengan penegakan hukum usaha tambang pasir. Ini ada beliaunya dari Komisi A yang dulu juga pernah menduduki sebagai Ketua Komisi C Bapak ya, dan juga insya Allah punya pengalaman banyak di sana. Dan silakan ini dari Polres Lumajang yang saat ini beliaunya adalah Bapak AKP Hari Siswanto untuk bisa menyapa terlebih dahulu dalam penegakan hukum usaha tambang ini. Seperti apa sih Bapak yang sudah dilakukan? Karena tadi kan niatan dari seluruh upaya pemerintah adalah meningkatkan PAD kan begitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan sinergi dengan pemerintah sampai hari ini? Monggo mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Seharusnya teman Komisi C dulu yang Dari Komisi A ini Bapak sekarang. Enggih. Oke. Karena beliau menyampaikan bahwa terlebih dahulu dari DPRD Kabupaten Lumajang, karena ini memang nama segmen kita adalah Dewan Mendengar begitu Pak ya. Jadi bagaimana masyarakat saat ini mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh DPRD sendiri. Pak Tris, ini masyarakat agar juga paham dari sinergi panjenengan dengan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk peningkatan PAD melalui pasir ini, yang sampai hari ini kita adalah berbicara terkait dengan penegakan hukum usaha tambangnya. Seperti apa sinergi DPRD sendiri membuka keran agar nanti upaya penegakan hukum ini bisa dilakukan secara baik? Seperti apa DPR punya pemikiran, punya sebuah wacana atau solusi seperti itu? Terima kasih Pak Hari ya. Memang kalau bicara penertiban tentunya juga akan bersinggungan dengan PAD. Saya juga pernah menyampaikan lebih didahulukan mana penertiban atau PAD. Kalau bicara Lumajang tentunya kita menginginkan PAD ini meningkat. Ini menjadi ranah Komisi C ya. Itu dulu waktu saya di Komisi C. Hari ini saya berbeda. Karena saya di Komisi A, bagaimana
sekiranya penertiban dan penegakan hukum itu dijalankan di Kabupaten Lumajang. Kami Komisi A juga telah berkoordinasi dengan instansi yaitu Bapak Kapolres bersama jajarannya, bagaimana sekiranya Lumajang ini dengan melimpahnya pasir akibat erupsi Gunung Semeru ini tidak berakibat fatal. Tentunya yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang memakai mesin sedot ya, yang selama ini menjadi bumerang bagi kami di sini. Kalau ditertibkan tentunya mereka mau makan apa. Kalau tidak ditertibkan maka akan mengganggu bagi mereka yang mempunyai izin. Nah ini memang harus duduk bersama. Tentunya kami pemerintah sudah di PRD ya menyarankan kepada pemerintah harus ada tentunya di kontrol ya di dinas-dinas terkait. Ini jangan bicara kita terkait hukum dulu. Hukum ini kalau bicara hukum harus tegas. Memang hukum ya tidak bisa, pasal tidak bisa dirubah. Gitu. Kalau sudah bicara pasal 158 nomor 4 2009, maka setiap kegiatan yang melanggar hukum ya pasti harus ditindak seperti itu. Tapi tidak serta-merta seperti itu gitu. Di situ banyak masyarakat kami yang hasil dari mata pencariannya itu dari mereka dari mencangkul ya, mencangkul pas itu dari mencangkul dan pakai mesin sedot. Nah ini bagaimana kita memberikan win-win solution? Karena kalau dilihat dari segi izin yang ada di Lumajang hari ini dari 52 izin yang sudah dihapus dan dicabut izinnya ada sekitar 12 izin. Betul. Nah, ini yang aktif dulu 52. Hari ini tinggal perkiraan antara 40 dan 40 pun yang aktif mungkin antara 35-an lah. Lah ini dengan luasan penambang di Lumajang dari mulai hulu sampai hilir, ini banyak kesempatan teman-teman penyedot itu ya memang harus nyedot gitu loh. Kalau tidak disedot alasannya tentunya ada nanti pendangkalan. Intinya alasan seperti itu gitu loh. Lah ini bagaimana pemerintah tentunya di dinas terkait. Ini usulan saya sih gitu. Bagaimana sekiranya ada fungsi kontrol sebelum kepolisian melakukan tindakan. Mungkin itu. Oke, terima kasih dari Pak Tris Komisi A. Memang saat ini bicara terkait dengan penegakan hukum usaha tambang pasir di Lumajang. Memang kapan hari ini ya ada beberapa penambang ilegal di Lumajang ini juga ditertibkan. Ada 24 truk juga dan 9 alat berat ya juga disita oleh Polres Lumajang. Ini kan termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan sebenarnya Bapak ya. Jadi mudah-mudahanlah saat ini karena kehadiran dari Bapak Hari Siswanto dari Kasat Reskrim hadir, masyarakat mungkin bisa menyimak bahwa kabar ini benar apa yang sudah dilakukan. Namun kita pertanyaannya dalam penegakan hukum usaha tambang apa saja yang sudah dilakukan ini mungkin agar masyarakat tahu apa preventif dan sebagainya, hingga kemarin ada bukti sudah nyata ada satu tindakan bahwa dari pasir ilegal atau pemegang izin ini sudah dilakukan satu sanksi mungkin seperti itu. Seperti apa dan sampai hari ini? Ya, terima kasih Pak Ari. Mohon izin berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lumajang berkaitan dengan penegakan pasir atau penambang ilegal. Kami memang sudah mengambil beberapa langkah ya kan. Pertama, kami bukan penindakan langsung. Sebelumnya kami beritahu ya kan bahwa misalnya contoh orang itu melakukan penambangan dugaan ilegal. Ada beberapa orang yang saya kasih tahu memang. Saya turun sendiri memang.
Tapi faktanya 1 minggu setelah saya ingatin tetap melakukan penambangan. Dan setelah kami cek, ya kan, setelah kami koordinat, memang benar itu lepas dari koordinat yang seharusnya mereka melakukan pertambangan di dalam IOP. Jadi intinya kami ini sebenarnya kalau kita bicara hati nurani, Pak, iya kan, mungkin yang dibilang Pak Tresno tadi berkaitan dengan tambang yang pakai sedotan, ya kan, itu kami sangat pilah-pilah kali dalam penegakan hukumnya. Memang ada satu sedotan yang kami proses sekarang karena dia melakukan penambangan pertama, dia tidak punya izin. Yang kedua, dekat dengan cek dam dan sama piringan apa itu Telengsengan. kita bilang plesengan, Ya. yang itu bisa menjadi potensi nanti bisa pelengsengan itu rusak kalau ini tidak segera kita tertibkan, ataupun nanti cek dam itu bisa rusak. Jadi intinya setiap penambangan harus memiliki atau dia harus punya atau paling enggak dia, kalau kita bahasa hukumnya adalah GO ya. GO itu sebenarnya bahasa bisnisnya, ya kan gitu. Mungkin kerjasama lah ya dengan pemilik IUP dan harus dilakukan di dalam IUP produksi. Memang masih ada yang sebenarnya kami mau tindak, ya kan. Tapi kami masih pakai hati nurani, Pak. Tapi ke depan kita sudah tidak harus terus begitu terus. Kalau masyarakat ini begitu udah diingatin terus melakukan, Pak, sampai kapan? Ya kan? Kami minta pemerintah daerah, ya kan, kalau penambang yang besar oke lah, ya kan. Untuk penambang kecil, ya kan, yang hanya untuk pakai alat pakai alat kecil yang scroll, terus apa itu sedot. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu, ya kan itu. Jadi biar tertata, ya kan, alam tidak rusak, ya kan. Kita bicara akhirnya PAD, Pak, ya pasti, ya kan, PAD bisa meningkat. Terus yang sangat perlu digarisbawahi, ya kan, biar tidak ada konflik, karena di tambang ini potensi konflik itu sangat tinggi kalau nggak dikelola dengan benar. Ya saya berharap pemerintah kabupaten bisa memfasilitasi ini, gimana pola-polanya, ya kan. Jadi masyarakat yang melakukan penambangan yang manual maupun sedotan bisa difasilitasi bentuknya apapun, ya kan. Pemerintah daerah harus cepat, ya kan. Kalau semua itu tidak segera dilakukan, saya yakin potensi konflik di Lumajang akan tinggi, ya kan gitu. Tapi kami hadir untuk mencegah terjadinya biar tidak jadi konflik, Pak, ya kan. Itu tugas kami, ya kan. Terima kasih dari Pak Haris Siswanto. Tadi disampaikan modus yang dilakukan pelaku, saya katakan modus lah gitu, Pak, ya, bahasanya orang-orang media kan begitu ya. Jadi modus yang dilakukan pelaku bermacam-macam, mulai dari menambang secara ilegal, izin tidak lengkap, menambang dengan mesin sedot secara ilegal, izin tidak lengkap, itu di luar atau menambang di luar titik koordinat. Ini dalam menjalankan penertiban ini dari Polres sendiri, mungkin tidak sendiri karena ada Satuan Polisi Pamung Praja mungkin seperti itu, dan juga ada stakeholder yang lain. Nah, ini mungkin Pak Tris tadi kalau menyampaikan hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Hari dari Kasat Reskrim. Ternyata pelanggaran masyarakat sebenarnya yang dilakukan oleh penambang tidak klasik begitu ya. Kalau namanya ilegal masyarakat itu memang mengerti, tapi titik koordinat dan sebagainya tidak tahu sama sekali masyarakat. Ini seperti apa dan yang mungkin bisa ditunjukkan begitu, atau dari Pak Tris yang punya pengalaman, apa sih yang dinyatakan tidak di luar titik koordinat penambang itu hingga dinyatakan melanggar, seperti apa ini Pak Tris? Ya, terima kasih.
Sebetulnya kalau bicara titik koordinat itu yang memiliki titik koordinat adalah mereka yang berizin, yang WIUP UP-nya ada. Itu ada titik koordinat. Kalau mereka yang ilegal ya nggak punya titik koordinat. Nah, apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya ya, waktu saya di Komisi C, bagaimana penambang ilegal ini berkoordinasi kepada pemilik izin. Karena luasan WIUP UP teman-teman pemilik izin ini lebar, sehingga mereka yang mempunyai mesin sedot ini masuk dalam koordinatnya. Nah, langkah ini pernah kita lakukan. Akhirnya teman-teman itu daripada di luar koordinat, mending masuk di dalam koordinat pemilik WIUP UP. Nah, sehingga pemilik WIUP UP itu tidak dirugikan. Masalah SKHB karena sudah di dalam koordinat, monggo silakan berkoordinasi kepada pemilik izinnya. Ini alhamdulillah tidak ada konflik waktu itu. Hanya ya namanya masyarakat, Pak. Mesin sedot ini di mana pasir melimpah meskipun di cek dam atau di mana. Ini akhirnya ya mereka karena tidak ada pengawasan dari pemerintah sendiri, akhirnya mereka liar. Ya namanya aparat penegak hukum, siapa yang melanggar dan keluar dari titik koordinat ya wajib ditindak. Ya tentu harapan kami selaku DPRD tentunya representasi dari masyarakat menginginkan bagaimana kita duduk bersama menyelesaikan masalah terkait perizinan tambang seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Tris. Jadi kita memang penegakan hukum usaha tambang pasir. Nah, ini sudah ada bukti kalau Cak Torik pernah menyampaikan ini sudah dari Satgas Tambang sudah mau memiliki sebuah wujud katanya. Ya yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah ini dulu pernah ada penangkapan terkait dengan tambang pasir ilegal, kemudian ditertibkannya truk-truk dan sebagainya. Ini dan sebelum saya membaca 7 WA masyarakat ini yang sudah masuk, mungkin bisa diperjelas kembali. Karena pemerintah kan sudah bersinergi dengan Forkopimda begitu ya. Artinya bahwa kemarin sudah membuat Satgas. Apakah juga dari Satgas ini punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum? Apakah hanya tadi yang disampaikan oleh panjenengan sekedar penertiban, kita menggunakan cara preventif, kemudian baru penindakan setelah kedua-dua hal ini tidak bisa dilakukan? Nun sewu bahasanya Pak Tris tadi adalah duduk bersama, begitu. Seperti apa ini dan kenyataannya sampai hari ini? Kan ini masih menjadi apa ya? Bola ruwet kalau di Lumajang gitu ya. PAD belum meningkat sebegitu banyak, kemudian dari Satgas juga belum bisa melangkah karena mungkin ada sesuatu yang menjadi kendala. Mungkin bisa disampaikan pagi hari ini dan. Jadi mohon izin, ini bersaingkan dengan Satgas. Ini pernah kita talkshow bersama wakil DPR waktu itu, Iya. Waktu itu Bu Wakil menyatakan bahwa itu kan belum clear. Iya. Iya kan? Mungkin nanti kita bisa cek kembali apakah itu sudah clear atau belum. Jadi jangan nanti dihembuskan bahwa kita belum clear dengan berkaitan dengan atau ketetapannya dari pemerintah daerah, ya kan? Nanti dikira kita tetap udah jadi Satgas, ngoten. Nggih. Berkaitan dengan apakah itu Satgas itu bisa melakukan tindakan hukum. Ngapunten. Intinya di kami ini adalah fungsi kami adalah di unit kami ada namanya unit Tipiter. Itu tugasnya adalah berkaitan dengan tambang. Ada, memang dia spesialis di tambang. Di situ adalah dia adalah sebagai yang atau APH yang melakukan penegakan hukum berkaitan dengan tambang ilegal. Ngapunten. Semua berkaitan dengan tambang ini sebenarnya harus kita ngapunten kali. Saya bilang berapa kali ngapunten, kenapa? Jangan kita kerja sendiri. Mari kita kerja sama-sama, ya kan? Kalau sesuatu dikerjakan dengan bareng, ya kan, sama-sama, insya Allah hasilnya akan maksimal.
jangan ada yang tampil sendiri. Kalau kami memang tampil sendiri pun karena kami melakukan penegakan hukum, memang tugas kami. Tapi kalau berkaitan dengan Satgas, kita harus lakukan itu sama-sama. Apakah nanti dari teman-teman ya kan bentuknya kayak apa, kita sama-sama interpelasi aja lah, ya kan gitu. Jangan kita kasih semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan apa, tapi faktanya itulah yang harus kita sampaikan ke masyarakat, ya kan gitu. Ada istilah ya kan, ngapunten kalau kami bahasa bilang kami, yang jangan membuat apa ya, angan-angan yang semu. Marilah kita di sini kerja, ya kan. Tujuan apa? Untuk Lumajang. Kami Pak Dandim, ya kan, beserta unsurnya kejaksaan, kami di sini hanya membantu pemerintah kabupaten, ya kan. Kami hanya membantu aja. Tujuannya untuk ya Kabupaten Lumajang, untuk PAD, ya kan. Kalau kami bicara dengan berkaitan dengan harga Kamtibmas, Pak. Yang penting harga Kamtibmas kita kondusif, itulah tujuan kami tercapai. Oke, terima kasih. Wah, ini yang di WA yang di sini, makanya saya tadi ada sedikit perhatian pada beberapa ini yang masuk. Dan silakan tadi yang mencoba telepon, Anda juga bisa kontak langsung dengan narasumber kita. Jangan ke nomor saya, ini rupanya tadi yang dari Candipuro langsung masuk ke HP saya begitu ya. Silakan Gi. Ini dari Bapak Suparman yang ada di Pasirian. Apresiasi dengan kinerja pemerintah saat ini berupaya untuk meningkatkan PAD dengan berbagai cara, termasuk mengaktifkan Satgas Tambang dan penindakan secara tegas. Bapak, dari dulu ini permasalahan pasir cukup tinggi di Lumajang. Ingat peristiwa di bulan September dulu ada Salim Kancil dan sebagainya. Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah tampaknya setengah hati, belum sepenuhnya. Hanya ada apa ini Bapak? Oh, stop well terpadu, itu saja yang dilakukan. Itu pun melibatkan Pak Kapolres harus marah-marah katanya, karena banyak supir yang tidak memahami terkait SKAD apa ini Pak SKAB. Ya? SKAB yang ada. Seperti apa sih Bapak sesungguhnya proses penambangan yang dinyatakan sehat itu? Pertanyaannya adalah penambangan yang secara sehat katanya. Mungkin Pak Tris punya pengalaman. Ini kan masih kisruh saja ngaten nggih. Jadi seperti apa dinyatakan penambangan secara sehat untuk meningkatkan PAD itu dari Pak Supratman yang ada di Pasirian. Nggih, monggo Pak. Terima kasih Pak Supratman Pasirian ya. Yang dikatakan penambang sehat adalah mereka yang patuh dan memiliki izin. Oke. Dan yang tidak sehat adalah mereka yang tidak punya izin dan tidak membawa SKAB, apalagi SKAB-nya beli di luar orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu yang tidak sehat. Kalau bicara PAD tadi, kita menginginkan seluruh SKAB, seluruh truk ini wajib membawa SKAB. Apalagi hari ini PAD kita ya, 1 bulan yang kemarin saya tanya tadi kepada Ketua Komisi C, itu sudah 1,8 miliar per bulan. Ini sudah lumayan bagus. Ini kalau saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya ini luar biasa sudah. Tinggal bagaimana mengemas lagi. Tentunya yang di Candipuro tadi pastinya harus ada jalan tambang ya, yang ini PR bagi pemerintah daerah, segera membangun jalan tambang supaya tidak terjadi konflik. Sebetulnya yang konflik adalah masalah jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah ini masih dilewati truk. Nah ini setiap pemilik izin wajib sebetulnya membuat jalan tambang sendiri.
Ini aturan sudah dalam undang-undang pertambangan. Hanya karena lokasi tambang kita itu ada di 2 kecamatan, ini sulit. Maka harus ada peran pemerintah memfasilitasi jalan tambang ini. Yang selama ini ngapunten yang demo, yang truk demo karena tidak bisa melalui jalan desa karena sudah dibangun oleh pemerintah. Luar biasa, pemerintah sudah sampai ngutang-ngutang ya, pakai dana pen nih, ya, untuk membangun sebuah jalan supaya tidak rusak. Dan hari ini teman-teman truk melewati dengan muatan yang di luar batas. Ya kami pemerintah akhirnya bagaimana gitu loh. Ya harus ditertibkan. Ya andaikan muatannya sesuai dengan aturan dinas perhubungan, ya kami tidak akan pernah menindak gitu loh. Ya kita juga memikirkan nasib para sopir. Kalau muatnya sedikit pasti rugi, kan seperti itu. Lah ini harus mencari win-win solutionnya bagaimana. Ya jalan tambang satu-satunya yang bisa antara Gondoruso tembus Bades. Ini ya karena kita teman-teman yang selama ini memakai anggaran sendiri ya di pihak ketiga kan, peran pemerintah hanya memberikan rekomendasi, sedangkan teman-teman melakukan perbaikan jalan pakai modal sendiri. Ini juga sulit, meskipun seberapa besar sih kekuatan paguyuban untuk membangun sebuah jalan, dan jalan itu ternyata adalah aliran sungai, ada banjir sedikit rusak Pak. Sehingga ketegasan apa yang harus kita lakukan? Ya maka pemerintah harus siap hadir berkoordinasi dengan pengairan ya, untuk membebaskan lahan. Itu banyak sepanjang Prononya Gondoruso sampai Bades itu ada jalan akses untuk tanah pengairan. Ini tinggal koordinasi, beres sudah jalannya gitu. Ya tentunya harus ada anggaran. Ya harus disiapkan ya. Jangan ketergantungan kepada paguyuban atau stakeholder yang ada. Makasih. Oke, terima kasih. Kalau tanya terkait dengan seperti apa penambang yang sehat dan sebagainya tadi disampaikan adalah jelas gitu ya, berizin kemudian tertib. Dan ini dari Bapak Sa'dullah yang ada di Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto, kalau tidak dilakukan penegakan secara jelas, masih ada tepos liro dari Bapak Kapolres misalnya atau penegak hukum yang lain, ini tidak ada efek jera yang akan membuat para pengusaha tambang untuk melakukan pelanggaran. Wong sekarang saja sudah jumlah pelanggarannya cukup banyak. Cuma kami kemarin sempat menyimak dari media online, di situ Pak Kapolres menyatakan jangan main-main dengan SKAB. Apa kalimat itu penjelmaannya ya Pak? Wah ini tanya apa arti jangan main-main dengan SKAB. Saya bukan Pak Kapolres, tapi ini ada yang mewakili Bapak Hari begitu ya. Ini dari Bapak Sa'dullah gitu. Pak Sa'dullah yang ada di Tempe. Nggih, tulisannya Sa'dullah gitu. L-nya 2, bisa dibaca Sa'dullah ini mungkin gitu ya. Nggih. Seperti apa ini Pak? Sampai Pak Kapolres ini menyimak dari online kemarin katanya. Oke. Terima kasih Pak Sa'dullah. Ini menarik saya ini berkaitan dengan SKB ini. Iya kan? Ngeten, apa yang menjadi mungkin yang dikutip Bapak di media massa itu, yang jenengan baca itu, jangan main-main dengan SKB. Jadi SKB yang kami amatin di Lumajang ini, ya kan? Ngapunten. Jadi saya himbau, saya peringatkan kepada pemilik IUP, jangan coba-coba memperjualbelikan SKB, ya kan? Apalagi yang tidak melakukan penambangan, tapi bisa mengeluarkan SKB ke orang lain, akhirnya itu dipakailah jalan untuk keluar dari wilayah Lumajang. Intinya, pakailah SKAB sesuai dengan asal-usul barang itu sendiri. Ini saya himbau ke pemilik IUP, ya kan, dan juga saya himbau ke pelaku usaha tambang. Pelaku usaha tambang itu banyak Pak, bukan penambang aja karena. Iya, siap. Ya kan, broker juga nanti pelaku usaha tambang, ya kan ngoten. Jadi kita ini kalau bicara tambang panjang, memang agak
apa ya berkaitan dengan SKB Pak. Memang bisa jujur, memang masih ada kami bucket berkaitan dengan SKAB dijual. Ada yang 75, ada yang 50, ya kan ada. Oke. Saya terima kasih Pak. Sebelum tadi mengingatkan itu berkaitan itu, ini jadi saya bisa mengingatkan mungkin kalau pelaku usaha tambang mendengar ya kan, saya ingatkan kembali jangan main-main dengan SKAB seperti apa yang dikatakan pimpinan kami Pak Kapolres. Buatlah SKAB itu sesuai dengan asal usul barang itu. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih Pak Sadullah yang ada di Tempeh. Jadi apa tadi yang disampaikan Pak Kapolres, jangan main-main, bukan merupakan ancaman tapi peringatan dan informasi begitu ya Nadia. Tentunya bagi seluruh pelaku ini untuk usaha tambang yang tadi disampaikan, tidak hanya orang yang memiliki sedotan atau memiliki izin, tapi banyak hal lain yang terlibat, termasuk salah satunya adalah sopir ini juga masuk di dalamnya. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya bisa memberikan informasi yang jelas, karena ini saya juga melihat di akun Facebook semuanya hanya apresiasi, mudah-mudahan PAD meningkat. Kemudian ini dari Cak Muhid yang ada di Wonorejo gitu nggih. Apresiasi Bapak, semuanya Dewan mendengar telah membahas banyak hal terkait dengan peningkatan PAD, tapi urusan pasir ini memang kapan selesainya, kapan hari sudah ada unjuk rasa dari para sopir. Ini mohon maaf Bapak, saya juga hanya sebagai kernet katanya Pak. Harga pasir sekarang di masyarakat juga mulai meningkat akibat pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah terkait SKAB yang tadi bisa memang sampai 75 ketika kita supir-supir biasa yang melakukan. Dan kami tidak pernah melihat siapa yang menjual, yang penting isine weteng lancar katanya gitu Pak ya. Seperti apa langkah sekarang Bapak untuk melindungi masyarakat pemanfaat pasir yang lokal di Lumajang, kemudian dengan tindakan tegas dari petugas yang pasir dibawa keluar kota dengan kondisi yang tidak patuh, apakah itu juga sanksi berat atau sama sanksinya antara yang pengusaha ecek-ecek hanya ngampung dengan yang pemegang izin? Matur nuwun dari Muhid Kedung Jajang. Ya, ini hanya bentuk wadulan seperti itu Pak ya. Apa kira-kira dan yang harus dilakukan? Ini kan masyarakat menyampaikan sesungguhnya harga pasir hari ini naik lantaran SKAB 75 tadi. Ini berdampak ternyata kan. Apa yang harus ditegaskan dari Polres sendiri kalau sudah ada seperti ini? Ya, terima kasih Cak Muhid. Sebenarnya ini kita kalau mau tertib itu kita awali dari kita sendiri, baik itu sopir maupun yang pelaku usaha tambang ini. Jadi pelaku usaha tambang saya sebutkan tadi itu banyak ya kan, bukan aja pemilik yub atau penambang itu sendiri. Yang apapun dan memang rekan-rekan saya ya kan, teman-teman sopir ya kan, saya juga pernah jadi sopir Pak, karena Pak yang penting ono surate ya kan, iso tak dol kan ngoten toh. Ya. Terus harganya itu ada 75 mungkin di sopir itu ya kan. Oke, saya ke depan saya berusaha, saya akan cari titik orang yang menjual SKAB sembarangan Pak. Karena ini yang bikin rusak ya kan. Kasihan masyarakat ini kan ditanya tadi masalah pemanfaat lokal Pak. Iya. Ini yang saya perhatikan pemanfaat lokal. Kalau pemanfaat lokal aja wilayah kita sendiri dia sudah tinggi harga pasir. Betul. Ya kan. Nyampe 1 juta hari ini. Lah nggih. Iya. Padahal ini orang Lumajang dewi. Betul. Nggih. Saya juga prihatin kalau udah sampai kayak gini nih. Iya kan. Saya ke depan saya akan turun lagi. Saya akan tegakkan berkaitan dengan SKAB yang tidak sesuai peruntukan, yang bukan tambang dari asalnya, ya kan. Nanti saya akan luruskan. Ya kan. Biar tidak ada jual beli SKB dengan harga 75, 100, 50, ya kan gitu. Jadi biar harga SKB 25 ya 25. Iya. Ya kan gitu. Biar 25. Kalau dari asal tambang itu sendiri Pak, ya 25 Pak.
25. Tapi juga ada saya temuin ini. Saya nyoba uji petik ya kan. Tapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa saya kasat es krim, Pak. Saya di situ ngopi ya kan, saya tanya penambang itu ya kan, pelaku usaha tambang di situ. Sampai JO berapa beli SKP-nya? Lebih dari 25, Pak. Loh, ini JO aja sudah lebih dari 25. Saya habis JO adalah, Pak. Ya sama itu dengan pemilik IUP. Nah, ini yang membuat apa? Harga pasir tinggi, Pak. Jadi ngapunten. Saya kemarin saya telepon teman-teman saya yang di Surabaya sekitarnya. Harga pasir di sana itu sebenarnya Lumajang sudah mulai ditinggalkan, Pak. Ngapunten. Pasir Lumajang itu sudah ditinggalkan. Mereka sudah beralih dengan pasir cuci dari Pasuruan. Karena apa? Harga pasir tidak nuntut untuk dijual lagi, apalagi kalau pekerjaan proyek pemerintah. Karena harganya sudah 200 lebih di sana. Apalagi ini ada imbasnya, ya mungkin tadi kena ada SKP-nya agak tinggi, terus ini BBM juga ada kemarin ada kenaikan. Jadi yang saya dapat teman-teman saya di sana, pengusaha-pengusaha, dia sudah mulai beralih dengan pasir cuci. Pasir cuci itu adalah pasir yang bekasnya itu, Pak, apa itu crusher, ya kan, pemecah batu itu. Terus ini dicuci, Pak. Itu juga bagus pasirnya, Pak. Lebih murah. Nggak salah itu per kubik atau per ton itu 120 atau berapa, Pak? Lebih murah. Lebih murah. Paham pasir, Pak, kasarnya. Jadi berkaitan dengan lokal, Pak Muhid, saya mohon waktu. Saya akan berusaha tertibkan berkaitan dengan SKP. Mudah-mudahan nanti SKP itu kalau saya tertibkan, harga pasir khususnya untuk pemanfaat lokal tidak setinggi itu. Terus tadi bilang ada pertanyaan sedikit, apakah apa tadi Pak, hukum ya, berkaitan dengan yang keluar wilayah maupun pemanfaat atau penambang tadi ya. Betul. Gini saya tegaskan. Jadi ngapunten, ini saya ingatkan kepada rekan-rekan yang punya stokpel. Saya ingatkan ini saya benar ini. Habis ini insya Allah kalau udah kami ingatkan beberapa kali saya akan melakukan tindakan hukum. Kenapa saya akan lakukan tindakan hukum, Bapak? Kalau ini terus dibiarkan, ya kan, nanti sumber pasir yang ilegal yang ditampung di stokpel kawan-kawan kita yang punya stokpel itu yang juga harus kita perhatikan, karena nampung pasir ilegal bisa kita proses. Oke. Bisa kamu proses. Dan ancamannya juga lumayan, Pak. Okay. Jadi jangan sembarangan rekan-rekan yang pemegang atau pemunya stokpel gagah bisa datangkan pasir banyak. Nanti kalau bisa kami audit bahwa tidak bisa menunjukkan asal usul pasir itu sendiri, ya kan? Nanti asalnya dari pasir yang tidak ada izinnya, ngapunten, kami akan upaya hukum, Pak. Di sini sebenarnya saya juga ngenes juga, Pak. Ngapunten ini. Pengawasan kita juga harus kita kencangin lagi. Kenapa? Saya coba nanti saya akan ngomong dengan teman DPR. Jangan kita asal narik SKP aja di bawah itu. Kita awasi asal pasirnya dari mana. Kalau itu pasirnya dari ilegal, ya kan? Terus di cover dengan SKAP yang saya bilang tadi ada harga 75, 50, di cover dengan itu. Terus apa yang ditarik dengan SKAP itu? Apakah kita akan melegalkan bahwa itu dengan SKAP itu jadi ilegal? Iya. Harus kita kaji itu. Betul. Ngapunten, ini urusan dunia akhirat, Pak. Okay. Jangan kita nanti zolim. Kita narik aja SKB tapi kita tidak tahu asal usul pasir itu. Ya sama aja dengan legalkan, Pak. Oke. Ke depan saya akan dengan teman-teman DPR, saya akan berkaitan dengan pengawasan, Pak. Saya minta bantu dengan teman DPR juga. Kalau ada sumber itu, mari kita apa langkahnya, ya kan, kita sama-sama. Apakah langsung penindakan? Sebenarnya kalau nggak langsung penindakan, Pak, ini tambang ini sudah puluhan tahun, Pak, bukan 1 hari 2 hari. Yeah. Pemilik stokpel ini udah pelaku kawaan, Pak. Betul. Iya kan?
Tapi kalau dibiarin kayak gini kan nanti, oh iyalah aku nampung dari sana, nampung dari sini, SKAB-nya dari si A, si B, ya kan? Tetap aja Pak. Nggih. Yang intinya kalau untuk menghindari itu Pak, tolong kita ingatkan nanti pemerintah kabupaten monggo melalui DPR, ya kan. Siap. Ayomi lagi gimana masyarakat yang tadi itu kita bahas awal tadi, ya kan. Segera kasih kepastian hukum kepada masyarakat, ya kan. Ya intinya jangan yang penting lah, kalau ke bahasa mereka nggak tahu, nah bahasanya DPR tuh nggak tahu Pak, saya nggak mau ke situ. Yang penting kasih ketegasan terhadap masyarakat dulu. Ngapunten dalam tanda kutip, mungkin teman-teman DPR paham, ya kan gitu. Masyarakat yang untuk kecil, ya kan, untuk sedotan, untuk ini gimana tata kelolanya yang benar, pemerintah kabupaten harus jelas. Intinya itu, kalau itu jelas, insya Allah ilegal tidak ada. Oke. Terima kasih. Nah, ini Pak Hari sudah menyampaikan, Pak Muhid jenengan mengeluh tadi karena juga mungkin supir dan melayani di wilayah Lumajang ya. Tadi ini sempat ada rincian memang Bapak, artinya kalau dari baru keluar dari sana sudah 600.000, kemudian ditambah BBM katanya ya kita hanya dapat 50.000 Pak. Ini penyampaian dari Cak Muhid. Padahal dulu pernah dalam sekali setor atau memberikan layanan ke masyarakat itu adalah bisa 100.000, hari ini bisa 50.000 kan. Nah, ini kan semakin sempit katanya, itu yang disampaikan tadi curhatannya. Mudah-mudahan nanti dari katakanlah pasca talkshow pagi hari ini, Dewan Mendengar pagi hari ini, masyarakat juga bisa memahami dari apa yang disampaikan. Kemudian dari Mas Hudi yang ada di Lumajang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak narasumber, apresiasi kepada panjenengan semua yang saat ini sedang talkshow katanya. Mudah-mudahan permasalahan ini segera bisa dituntaskan. Pertanyaan saya Bapak yang pertama kaitannya, berapa banyak sih yang sudah dilakukan penindakan? Kok masih belum jerah saja para preman dan pelaku pasir itu? Yang kedua, persentase PAD memang dibanggakan naik, tapi bagaimana Pak Bupati yang sudah menggemakan Satgas tapi belum ada keputusannya? Ini kan ngambang bagi para pelaksananya. Yang ketiga Bapak, pasca erupsi, apakah sudah dilakukan proses pengerukan misalnya entah dari pemegang izin atau pemerintah langsung, karena ini musim penghujan membahayakan. Matur nuwun, jangan berpikir PAD tapi berpikirlah nasib dan nyawa masyarakat wilayah selatan. Ini silakan Bapak, ini ada 3, mungkin Pak Tris yang mencatat tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Sudi ini. Silakan, monggo. Terkait penindakan itu yang jelas, alhamdulillah dari penegak hukum sudah melakukan tindakan yang luar biasa menurut saya. Pemilik izin yang di luar koordinat sudah tangkap semuanya. Ini apresiasi untuk kepolisian supaya menjadi efek jera kepada pemilik izin yang di luar koordinat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Pasca erupsi juga. Pasca erupsi ini tentunya karena erupsi ini pasti di daerah sumber mujur ya. Di situ yang mempunyai izin hari ini hanya izin DBS kalau tidak salah, DBS ya. Di luar itu tentunya di luar koordinat. Semampang pasir umpamanya ada proses normalisasi ya. Semampang pasirnya tidak dijual. Ini menurut saya sih, tidak tahu nanti secara hukumnya bagaimana. Semampang pasirnya tidak dijual, hanya dikeruk untuk mengalir di sungai, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau pasirnya ini dijual, ini nanti pasti aparat penegak hukum akan bertanya izinnya mana, pakai SKAB mana. Lah ini
solusi ini yang harus memang kita pecahkan Lumajang, Pak. Iya. Bagi tadi yang dibahas oleh Mukhid tadi itu ya terkait SKAB ini dijual di sini-sini. Karena apa? Tidak ada peran pemerintah di dalam pengawasan Satgas Pasir yang selama ini juga ada Satgas Pasir tadi ya. Oke. Apa tugas Satgas Pasir sampai hari ini belum terbentuk? Iya. Kata Cak Sudi SK-nya kok ngambang gitu tadi. Ya memang anggarannya tidak ada, Pak. Oh. Untuk membentuk Satgas Pasir tentu harus melibatkan stakeholder yang ada. Oke. Dari kepolisian, kejaksaan, mungkin dari kalau DPRD cukup mengawasi aja, Pak Ketua. Karena kita sifatnya tidak boleh ke bawah, fungsi kontrol saja gitu loh. Ya mungkin dari dinas terkait, Pak. Dan anggaran ini harus dipersiapkan. Jangan hanya semata-mata menyalahkan aparat penegak hukum. Ini berapa periode kita, Pak? Dari sebelum Pak Dewa ini, Pak ini kita ngikuti gitu loh. Memang tidak bisa. Intinya Saudara Bupati dengan Bapak Kapolres duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk Lumajang. Kalau semua ditindak secara hukum, kasihanlah. Kasihan mereka. Hanya semata-mata apa, Pak? Lumajang yang diberut PAD. PAD kecil, pemerintah bagaimana menegakkan hukum. Kalau PAD besar, diam-diam. Ini yang jadi masalah gitu loh. Fokus kita di mana hari ini? Penegakan tentunya pasti PAD akan turun. Kalau kita mengedepankan PAD, maka ya duduk bersama dulu gitu loh. Bagaimana? Kita terkait penegakan tadi, kita sudah berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo ini. Ini kita biar kupas tuntas ya. Kita waktu itu ya studi banding kita ke Kabupaten Kulon Progo. Di sana seperti ini, seperti Lumajang. PAD-nya hari ini sangat besar. Apa yang dilakukan? Bagi mereka penambang rakyat, kalau kita berantas habis, pasti ada konflik, demo. Kita makan apa, Pak? Dia mau mengurus izin, tidak ada anggaran, Pak. Ini kita juga harus, ya sisi kemanusiaannya juga harus adalah. Maka jalan terakhir adalah duduk bersama. Bagaimana? Ini wilayah kami, wilayah kabupaten. Tentunya mereka yang mencari nafkah di bawah, bagaimana caranya? Ya memang harus duduk bersama. Ini kita sampaikan waktu Pak Kapolres baru ya, kita berkunjung, kita ngobrol bagaimana duduk bersama dengan Bapak Bupati, bagaimana mau meningkatkan PAD. Tentunya juga akan mengimbas juga kepada masyarakat. Nek PAD ini gede, yo tentunya kesejahteraan mengikuti. Seperti itu, Pak. Nggih. Dan mungkin ada tambahan dari informasi tadi. Nah, kalau kita melakukan penegakan, kemudian duduk bersama, ini kan jadi jalannya itu malah jalan di tempat gitu dan ya. Sekiranya nanti semuanya terpadu antara penegakan hukum dilakukan secara baik, kemudian bagaimana penambang mau taat begitu kan. Ini mungkin ada langkah yang lebih jitu dilakukan oleh penegak hukum sendiri yang bisa komunikasi dengan pemerintah. Saat ini ada dewan. Seperti apa, Dan? Ini ya, biar agak panas nih. Ketua ini bisa aja nih. Iya. Ya kan? Ya. Intinya kami Pak, kami dari APH ya kan. Saya harus berulang-ulang berkaitan dengan penegakan itu Pak. Kami tidak semerta-merta untuk penegakan hukum, untuk memenjarakan orang, tidak. Ya kan itu. Kalau digarisbawahi, kami pakai hati nurani. Oke. Ya, jadi jangan nanti ada anggapan bahwa APH ini tangkap hukum orang. Tidak, pasti akan kami langkah-langkah itu sebelum sudah ada langkah-langkah yang telah kami lakukan sebelum kami melakukan tindakan hukum, ya kan. Berkaitan dengan
langkah atau yang menuju itu apa Pak ya? Langkah jitu. Iya. Duduk bersama. Duduk bersama lah. Iya. Jadi gini, Itu aja. seharusnya ini sudah ibaratnya kita ini sudah larinya itu seharusnya sampai Jakarta, jangan sampai Bandung aja. Betul. Ya gitu. Kita berkutat di situ dari dulu. Sebenarnya kita ayo kita tegas lah. Ya kan, saya minta dari pemerintah kabupaten, ya kan, teman-teman DPR, ya kan, yang menjadi wakil rakyat, ya kan, dorong, ya kan, ketegasan-ketegasan yang harus bisa membuat masyarakat itu ya bermanfaat lah bagi masyarakat, ya kan gitu. Karena berkaitan dengan tambang ini, sebenarnya kalau bicara tambang Pak, kasihan Pak, jalan yang dilalui teman-teman, ya kan, dijalui itu debu, ya kan. Kalau saya lewat kadang itu ngenes Pak, ya kan. Apa yang didapat orang yang dilalui apa yang didapat? Tiap hari debu aja, ya kan. Masih untung masih dikasih jalan. Maksud saya itu, monggo lah pemerintah kabupaten saya minta, ya kan, sama teman-teman DPR segera rumuskan cepet, ya kan, jangan tunda-tunda lagi, ya kan. Sampai kapan? Sampai ada kejadian yang seperti dahulu, ya kan? Jangan, ya kan gitu. Kalau kita cepet, pemerintah kabupaten cepet, ya kan, apalagi didorong DPR-nya, DPR gaspol dong, ya kan. Cuman pemerintah biar apa? Kalau kami Pak, intinya kami pendukung. Betul. Kami nggak bisa ngambil kebijakan berkaitan dengan arah bijak pemerintah kabupaten, kan gitu. Intinya kami siap dukung lah untuk Lumajang, ya kan, khususnya untuk Lumajang Pak, untuk masyarakat Lumajang. Kamtipmas aman, kami itu Pak, tujuan kami itu aja. Kebijakan dari pemerintah apa, kebijakan dari apa itu, ya kami tetap harus mengamankan Kamtipmas. Tapi harus dikelola dengan betul, ya kan. Potensi tambang kita, apa yang dikatakan dari beliau tadi, ketua tadi, dari dia beliau ada studi banding ke sana. Apa? Kalau itu bagus, kenapa nggak segera aplikasikan di sini? Ya kan gitu. Saya dulu Pak di Kalimantan, saya berkutat dengan pertambangan Pak. Di sana itu ada namanya pertambangan rakyat juga ada. Ya kan gitu. Ada batu bara, ya kan, terus ada emas, ya kan. Tapi ada sekup kelompok masyarakat kecil yang tidak bisa mengelola dengan cukup besar, itu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dengan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat itu udah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten waktu itu. Jadi mereka bisa nambang sekupnya, udah wilayahnya jelas Pak. Jadi oh di sini lokasinya IPR, oh di sini IPR. Jadi tidak ada yang ilegal lagi. PAD tetap bayar mereka, IPR itu. Harus Pak. Jangan kalau kita lambat, ya kan, sampai kapanpun, ibarat pun kalau kita dibilang pimpinan kami Pak, maupun yang jadi siapapun, ya kan, kalau nggak cepet, ya itu aja dibahas. Oke. Intinya kami mendorong, ya kan, ke teman-teman DPR, ya kan, tolong segera, ya kan, kasih kepastian terhadap masyarakat yang penambang manual atau apa, metodenya gimana, ya kan gitu. Kalau perlu harus cepat ke konsultasi ke kementerian atau apa, jemput bola lah, ya kan. Saya mohon benar, karena itu nanti kalau dibiarkan, kami pasti pekerjaannya juga, ya itu tugas kami, walaupun berat pun itu tugas kami, ya kan. Kami Pak Dandim, ya kan, itu kan kita Kamtipmas Pak, ya kan gitu. Pemerintah daerah minta tolong, Pak DPR, saya minta tolong segera kepastian hukum terhadap masyarakat penambang-penambang yang kecil. Oke. Terima kasih. Satu lagi nih dari Pak Sunarto. Nah, lumayan banyak Pak. Ini dari Pasirian juga ya. Yang Pak Sunarto yang ada di Pasirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Kapolres, sudah tidak kurang-kurang ngomong kami Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, justru kami ini bingung dengan sikap pemerintah. Membuat jalan butuh waktu, tapi kita melalui jalan yang sudah biasa digunakan untuk kita usaha dan mencari makan,
katanya merasa terganggu dan rusak. Ini seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ini pertanyaannya berarti ke Pak Dewan ya. Kemudian yang kedua dari Pak Sunarto, saya setuju dengan apa yang diupayakan Pak Kapolres agar tidak terjadi resistensi, maka menggunakan pola kedekatan. Itu luar biasa Pak Hari, masih ngasih nyawa kepada masyarakat pengusaha tambang pasir. Kemudian yang ketiga berikutnya Pak, mohon Pak Tris selain melakukan penegakan bermitra dengan yang berwenang, IPR Pak, dari kemarin sampai hari ini katakanlah di 2022 kesannya tidak ada perhatian dan hanya yang dibahas adalah pemegang izin yang legal dan ilegal. Matur nuwun Pak Sunarto yang di Pasirian, monggo mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak. Selamat datang Pak Sunarto. Pemerintah sebetulnya kalau terkait jalan tadi ya udah mengusulkan kemarin khusus jalan tambang. Hanya jalan tambang ini pemerintah pertama menugaskan APRI untuk membangun jalan tambang. Kena banjir habis sudah. Pas itu memberikan rekomendasi ke paguyuban penambang untuk membuat jalan. Kalau nggak salah ketuanya Mas Rudi kalau nggak salah. Kena banjir habis lagi. Nah ini yang ketiga ini yang belum kena banjir, belum habis. Nah kemarin kita izin kepada saudara Bupati untuk membantu bagaimana membangun jalan tambang itu yang baik dan yang benar. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi ya, karena di sana wilayahnya tanah pengairan provinsi untuk pembebasan lahan. Ini sudah kami lakukan. Saya melewati di tebing-tebing gunung, tidak melalui aliran sungai. Ada yang melalui aliran sungai tapi tidak berbahaya banjir. Ini kita lakukan. Ini kita sudah koordinasi dengan pemerintah juga. Dan yang kedua terkait IPR. IPR ini kalau dulu memang wilayah dominan pemerintah daerah. Kalau hari ini masih dipegang provinsi Pak. Jadi monggo teman-teman yang di bawah kalau mau mengurus IPR ini bisa dilakukan di Lumajang dengan satu luasannya maksimal 1 hektar kalau nggak salah. Kalau IPR ini bisa dilakukan, tapi izinnya masih di provinsi Pak. Andaikan ini izin ada di pemerintah daerah, insya Allah sudah selesai yang dilakukan. Nah makanya itu sambil menunggu izin ini bagaimana? Ini tugas kami ini selaku DPRD karena banyak masukan dari masyarakat. Tentunya piye carane kondusif, aman, tidak ada masalah. Ya itu tadi simbiosis mutualisme saling membutuhkan antara perizinan, penegakan hukum dengan PAD. Ini win-win solusinya di mana gitu. Mungkin itu Pak. Nggih. Pak Sunarto terjawab ya dari tadi dan jenengan memberikan apresiasi dari upaya Pak Kapolres Lumajang tadi karena memang menghindari resistensi. Ini pemahaman bahasanya Pak Sunarto luar biasa lah Pak ya. Nah, ini memberikan apresiasi tidak kurang-kurang Pak Kapolres ngomong katanya. Bahkan memang ini sudah luar biasa. Tadi jawaban dari Pak Tris dan ini satu lagi Bapak, ada satu saya bacakan. Ini waktu kita sudah 1 jam gitu ya. 08525842 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambatnya masyarakat tidak hanya pada penambang mungkin Pak, masyarakat yang menikmati yang saat ini sedang membangun di bulan-bulan ini juga banyak. Kemudian dampak dari teman-teman rekanan juga begitu, merasakan harga pasir semakin mencekik lantaran SKAB dan tingginya BBM. Mudah-mudahan menemukan solusi. Tetapi yang tadi Pak membedakan yang legal dan ilegal itu loh, masyarakat yang tidak paham. Mungkin sedikit ada pemahaman dari
Bapak, dan pasir yang dijual itu apakah pasir lahar Gunung Semeru atau pasir di lokasi seputaran laut? Ini pun masyarakat juga penuh tanda tanya dari kami warga yang cinta Lumajang dan lingkungan Lumajang, tidak menyebutkan nama. Mungkin hanya sebagai ini ada jawaban dari Pak Tris karena lingkupnya adalah ini kaitannya dengan bagaimana upaya pemerintah dan sebagainya. Monggo Pak Tris. Ya, kalau bicara legal dan ilegal di situ sudah jelas, Mas. Untuk kawasan Tempeh sudah habis izinnya semuanya. Kecamatan Tempeh itu hampir daerah selatan, pesisir pantai, daerah kali apa itu Sumber Mujur kalau bukan kali apa Pandanwangi itu Pak Hadi itu kayaknya izinnya sudah ada, sudah tidak ada. Maka di situ masyarakat berkegiatan ya pakai sekrop. Yaitu nanti SKB-nya kemana saya nggak paham juga. Itulah. Kalau bicara SKB, itulah. Tapi kalau bicara kemanusiaan, kalau terkait masalah harga pasir, sebetulnya Pak Bupati dulu sempat berkebijakan. Ini tidak diatur dalam Perbup ya. Berkebijakan khusus untuk Lumajang. Itu tanpa SKB tidak masalah, tapi dinikmati oleh masyarakat Lumajang. Ini pernah disampaikan oleh beliaunya dulu. Ini kebijakan aja gitu. Kalau SKB memang dominan adalah pemerintah daerah. Terkait SKB pemilih izin tentunya sudah ada kesepakatan asesmen dengan BPRD waktu itu bagaimana SKB ini dicetak seperti itu. Tentunya kalau kita bicara SKB sudahlah dominnya adalah pemerintah daerah. Pertanyaannya ini kadang-kadang kita waktu itu Pak, saya minta kepada Pol PP untuk menindak tegas sopir yang tidak membawa SKB. Tindakan tegas apa? Ini belum diatur Pak. Apa sanksinya? Ini belum jelas. Tindak tegas ini bagaimana? Diserahkan ke kepolisian kah? Ditumpahkan kah? Atau bagaimana? Ini mohon maaf, tidak ada ketegasan dari mitra kami yaitu Pol PP, sehingga carut marut seperti ini gitu. Jadi jangan khawatir ya, kalau Lumajang khusus dipakai Lumajang asalkan ada surat. Tentu ada surat Pak. Ini dipakai dari Lumajang, mungkin dari ada surat rekomendasi dari kepala desa dipakai di desa ini bisa tanpa SKB. Kalau luar kota wajib ber-SKB karena dinikmati oleh luar kota. Ini bukan aturan tapi tadi itu konvensi dari Bapak Bupati. Oke. Terima kasih dari warga Lumajang yang tidak bernama tadi terkait dengan harga yang mencekik dan sebagainya. Ada dua hal perasaan beliau karena BBM dan SKB gitu kan Pak ya. Mudah-mudahan nanti SKB ini benar-benar disikapi betul. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hari Siswanto, Kasat Reskrim Polres Lumajang, ada langkah yang terbaik. Dan tadi disampaikan Pak Sunarto, ya apresiasi kepada Pak Kapolres karena menghindari resistensinya, ada masalah dan gesekan yang luar biasa, maka dilakukan dengan berbagai cara yang humanis begitu Bapak ya. Jadi itu terima kasih. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berbicara terkait dengan penegakan hukum usaha tambang pasir. Itu tadi kalau kita bicara modus yang dilakukan pelaku memang bermacam-macam, mulai dari menambang secara ilegal, izin tidak lengkap, menambang dengan mesin sedot, hingga menambang di luar koordinat. Ini dalam menjalankan penertiban atau penambangan pasir ilegal, polisi memang didukung penuh oleh anggota mungkin TNI, Satpol PP, tidak bekerja sendiri begitu Dan ya. Apalagi hari ini jenengan diajak Dewan Mendengar, berarti cukup jelas punya sudah apa yang disampaikan oleh Pak Tris tadi, dengan duduk bersama dengan apa ya, sekiranya PAD ini juga bisa tercapai, tapi kondusivitas wilayah di wilayah hukum Polres Lumajang ini juga terjamin dan terjaga. Insya Allah itu
Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa memahami, tapi silahkan sebelum Pak Tis yang statement closing dari Pak Hari Siswanto, Kasat Reskrim menyampaikan dulu statement closing. Apa yang harusnya dengan berikan ke masyarakat pagi hari ini? Ya, terima kasih Pak Ari. Kami sampaikan ke khususnya pelaku usaha tambang, ya kan, kami minta untuk melakukan penambangan secara benar sesuai aturan, itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan BBM, tolong pakai BBM yang sesuai aturan, jangan subsidi, karena subsidi itu adalah peruntukannya untuk masyarakat, ya kan, bukan untuk pertambangan. Terus yang ketiga berkaitan dengan musim penghujan, tolong dijaga benar, ya kan, jangan sampai ada korban lagi di wilayah kita berkaitan dengan pelaku tambang, ya kan, diantisipasi benar apa yang menjadi di grup itu, ya kan, diatensi benar. Insya Allah biar selamat semua pelaku-pelaku tambang, khususnya yang di atas, karena kalau sudah ada lahar itu cepat kali. Saya tengok Pak, inggih. Terus selanjutnya memang ada pelaku usaha tambang yang di wilayahnya masuk kawasan hutan. Saya minta tolong, ya kan, disikapi dengan benar, ya kan, koordinasi dengan pihak kehutanan untuk mendapatkan izin, ya kan, biar tidak ada nanti komplain dari pihak luar. Kalau ada komplain, ya kan, nanti dikira kita tidak melanjutin, dikira kita ada kepentingan di situ. Pak, saya punya IUP, ya kan, tapi jenengan nggak punya apa pemanfaatan dari teman Menteri Kehutanan. Saya bilang, lah berarti IUP saya nggak berguna Pak. Lah itu kan, ini pertanyaan yang aneh kan nanti, ya. Terus untuk yang SKB, saya berkaitan dengan itu yang khusus lokal Pak. Saya tadi kalau ada kebijakan dari sebenarnya bukan kebijakan, ya kan. Sebenarnya SKB itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya SKB adalah untuk PAD pertama, untuk kontrol. Yang kedua, kontrolnya itu apa? Mengetahui dari itu tambang dari mana. Ya kan itu. Itu aja sebenarnya SKB. Tapi kalau masyarakat Lumajang sendiri Pak, misalnya saya Kedung Jajang Pak, kalau melewati itu kan saya harus minta SKB Pak. Iya. Kalau bukan Kedung Jajang mungkin di Pasiran saya buat nggak ada SKB Pak. Kan gitu. Ya ini harus kita bijak di sini. Khusus yang dipakai untuk masyarakat, ya kan. Ya kalau bisa masyarakat lokal Lumajang ya jangan sampai harga sampai 1 juta lebih itu, ya kan, itu. Lho pasire wakne wong Lumajang. Regane wis 1 juta teko Kedung Jajang sana 1.200.000 300.000 lho. Dari Surabaya 1,7 Pak. Ya mobil kecil. Kok meh teko Surabaya sama, ya kan, kasihan lah. Mungkin Pak DPR, Pak Ketua, tolong ini disikapin, ya kan. Gimana kalau dipakai masyarakat Kedung Jajang, ya kan, melalui BPR sini, ya kan, apakah tetap pakai SKB, ya kan, atau gimana, teknisnya monggo, ya kan. Intinya sumber pasirnya jelas dari yang tidak ilegal. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kami didukung, ya kan, dari teman-teman, ya kan. Intinya tidak lain, kami melakukan penindakan hukum, tujuannya pasti ada, ya kan, biar tidak ada kok ilegal dibiarin, ya kan. Nanti yang semi-semi, ya kan, dibiarin. Yang semi-semi pun saya hantam Pak, ya kan, semi-semi saya hantam, karena saya akan buktikan dengan teknologi, kan gitu. Akhirnya bisa terungkap lah kemarin tuh yang semi-semi. Semi maksudnya dia punya izin tapi di luar koordinat dikit-dikit lah Pak, 10 meter, 20 meter, ada yang 30 meter, ada yang sampai 286 meter Pak. Oke. Terima kasih. Intinya kita berbuat adalah untuk menjaga kondusivitas masyarakat Lumajang sendiri, dan kami juga mendukung kebijakan pemerintah kabupaten, ya kan, berkaitan dengan PAD. Terima kasih. Saya akhiri, ya kan, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini dari Bapak Kasat Reskrim Pak AKP Hari Siswanto. Namun ini ada tadi sempat belum saya baca di sini karena panjang Pak ya. Ini langsung masuk ke saya. Mohon maaf karena memang jenengan baru menjawab. Ini dari warga Candipuro. Insya Allah. Nah ini ya. Aku sebagai koordinator paguyuban supir truk, ini Bapak Hanafi. Jalan tambang itu paguyuban bersama tim, ya, perbaikan jalan tambang Bades Gondoruso.
Adanya Satgas Pertambangan saat ini arahnya kemana juga tidak jelas karena pemerintah atau Bapak Bupati tidak pernah memfollow up apa saja rencana kerja dari Satgas Pertambangan dimaksud. Terlebih lagi dukungan operasional dari pemerintah juga tidak. Yang kedua, banyak oknum dari pemangku kebijakan beserta oknum pengambil keputusan itu sendiri yang bermain di tata kelola pertambangan. Ini Bapak baru masuk, mohon maaf nih Pak. Saya baca padahal sudah statement closing panjenengan Pak. Kemudian yang di sini dari Laksono Jamal Sutejo, aktor papan atas Indonesia hadir katanya. Penjara memang dibuat untuk kalian. Jadi bertingkahlah, katanya Bapak ini. Jadi kalimatnya apresiasi tapi membahayakan. Bertingkahlah katanya. Jadi penjara ini siap untuk menampung orang-orang yang bertingkah seperti itu katanya. Penegakan hukum berarti jalan kan gitu dan ya. Nah, dengan penegakan hukum yang jalan maka penjara penuh katanya Bapak ini. Terima kasih, silakan Pak Tris. Ini tadi ada tambahan dan statement closing dari panjenengan. Kita hampir melewati 1,5 jam. Jadi monggo seperti apa sih ke depannya agar PAD meningkat, kemudian dari IBR masyarakat menikmati secara bagus, kemudian juga dari panjenengan sebagai mitra pemerintah begitu kan, sinerginya ini luar biasa, tidak ada masalah tapi hasilnya berkah. Seperti apa nanti langkah ke depannya jenengan? Ya. Monggo. Terima kasih. Harapan saya kepada stakeholder, pada pemerintah, pada penegak hukum, dan kepada paguyupan, semua yang berkecimpung di dunia pasir, jangan merasa hebat sendiri. Intinya seperti itu. Hari ini kalau merasa hebat sendiri lewat. Bagaimana kedepannya kita berkolaborasi demi menuju Lumajang hebat bermartabat. Itu saja sudah. Terima kasih dari Bapak Trisno dan Bapak AKP Harisiswanto yang sudah hadir dari Polres Lumajang, Bapak Kasat Reskrim, dan juga Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang yang saat ini dengan tema kita penegakan hukum usaha tambang pasir. Ternyata luar biasa, dukungan masyarakat juga banyak yang memberikan apresiasi tadi dari kinerja Pak Kapolres sendiri. Bagaimana Lumajang menjadi kondusif. Saya Haryanto yang bertugas. Terima kasih dan terima kasih Pak Tris, matur nuwun. Dan sekali lagi saya bersama Bung Roni dan kru yang lainnya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.